lah ya. Saya ada pepatah Tatang Sunarman. Iya, apa tuh? The best people is the criminal. Wih. Orang yang terbaik itu adalah seorang penjahat. Karena orang yang dianggap baik suatu saat nanti jadi penjahat, dan penjahat sekarang menjadi baik. Three, two, one. Welcome to One Digi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ketemu lagi dengan acara yang paling fenomenal, Betul sekali. acara yang kece badai ya. Betul. Wandiki. Podcast. Bersama saya Kang Sampai. Saya Aliando Sarap. Aliando Sarip ya mah. Saya Kang Cucu. Kali ini temanya inspiratif kan. Betul. Kedatangan tamu yang sangat istimewa juga, Iya. luar biasa. Ini Iya sih, sosok iya. panutan saya juga. Iya. Kalau dia mah udah benar, saya masih mengkol jauh gitu. Seorang MC juga. MC rocker. Senior. MC Rocker. senior. Iya, senior. Saya mah masih magang Iya. Nanya naon gitu ya. Waduh, ting. Ya langsung saja lah. Langsung aja. Ya, Kang Jer. Kang Jer. Boleh jangan sumping, Kang. Nih dari tadi senyum-senyum terus nih Kang Jer. Kenapa, Kang? Hatur nuhun ya. Saat acana Sunda nama. Iya. Terima kasih telah datang di Wandigi Podcast, Kang. Sama-sama. Aktivitas kan enak kumaha? Sekarang aktivitasnya mungkin ya. Ya, aktivitas untuk di kegiatan sekarang itu masih tetap nge-MC. Dan aktivitas yang lainnya memang kita selalu siar dalam agama lewat ngaji di Nupoek. Alhamdulillah Sama anggota ofisial. Dan memang pada sebelumnya saya memang seorang orang yang tidak begitu benar ya. Ya. Seperti itu. Aktivitas itu ya seperti itu. Jadi adanya kita mensiarkan agama lewat sebuah media sosial. Walaupun istilahnya ada di semacam Facebook atau Instagram atau di YouTube seperti itu. Jadi supaya kita mensiarkan tidak melalui, karena kalau kiai kan ke masjid atau ustadz di masjid, kita melewat media-media sosial. Keren ya. Jadi lebih ke medsos. Medsos. Iya. Ngaji di Nopoek. Iya, bersiarnya di Biasa. medsos. Betul. Tapi untuk dunia, maksudnya untuk kita dunia nyata lah ya. Iya, iya. Maksudnya siarnya di ngaji di Nupoek. Iya. Berarti gitu, Kang Cucu. Nah. Ya medsosnya ada mungkin live ya. Iya. Bisa live. Ini Kang Samping. Gimana? Kebetulan saya tuh mengikuti jejak beliau gitu ya. Dari Sampai dulu. di kolong-kolong underground, tapi gitu. Makanya saya kok ini jadi murtad gitu. Kok murtad? Dari metal jadi Islami gitu. Murtad tuh jadi, kalau kepanjangan murtad tuh jadi murni ustad. Dari Ustaz maksudnya. Iya, murni Ustaz. Makanya kaget gitu. Jadi, jangan salah paham dulu. Nggak salah paham bisa. Ini Murni Ustaz. Murni Ustaz. Nah, itu gimana bisa kecemplung kadinya gitu ke situ, ke arah situ? Ya sebetulnya memang dari awal itu orang tua menginginkan saya untuk kembali lagi ke dunia yang seperti dulu. Saya dulu kan suka ngaji, suka ke masjid gitu kan. Tapi semenjak mungkin banyak suatu pergaulan kesana kemarin, kayak terjerumuslah ke dunia yang hitam itu. Waduh. Akhirnya saya kembali sadar atau hijrah itu kemarin Kang di 2020. Baru-baru ini berarti ya? 2020 baru aja kemarin gitu, pas ada kegiatan acara anak-anak Vespa. Ceritanya gini, mau ceritain? Oh, ini penasaran nih. Soalnya menarik. Iya. Menarik. Jadi saya nge-MC di acara anak-anak Vespa ya. Nge-MC saya, kalau nge-MC ya biasa kan anak Vespa kalau acara 2 hari, Sabtu Minggu. Iya. Betul. Nah, di hari Sabtunya saya berangkat. Oke. Saya banyak yang nawarin minuman kayak gitu nih. Cuman saya menyetop. Iya. Ya. Saya sengaja. Kok nggak minum sekarang? Enggak. Soalnya saya lagi nggak enak badan. Gitu kan. Itu alasan tersendiri. Iya. Nah, itu. tahu. Iya. Nah, itu sampai akhir acara selesai, malam minggunya, alhamdulillah tidak sedikit pun gitu setetes minuman pun masuk ke mulut saya. Keren. Terus saya pulang. Paginya, minggunya saya ke situ lagi, Kang. Iya. Terus itu acara kan mulai jam
mulai kembali lagi. Nah, sampai jam 10 saya udah naik panggung, saya melihat ke depan panggung itu, di bawah itu. Kok anak-anak Vespa dari malam minum nggak bangun-bangun, gitu ya, nggak bangun-bangun gitu. Saya mikir sekarang, gimana kalau misalkan saya minum Nggak bangun lagi terus gitu. nggak bangun lagi, Maksudnya dari bangun-bangun tuh meninggal lah, gitu. Seperti Biasanya itu kan kan. kalau- Takutnya seperti Iya, itu. takut seperti itu. Nah, di situ saya langsung ada suatu hidayah turun langsung. Saya di situ juga saya udah ngucapin astagfirullahalazim gitu kan. Ya Allah, mohon untuk selamanya saya ditobatkan di hari ini. Alhamdulillah sampai ke sini, sampai detik ini pun di hari 2021 sekarang pun saya alhamdulillah ya masih tetap ya tidak menyentuh suatu barang-barang miras atau barang-barang yang haram lainnya. istiqomah ya, istiqomah dengan apa Seperti yang- itu. keputusan yang sudah diambil sekarang. Keren. Betul ya. Ya, alhamdulillah. Terus ini mungkin dari pandangan umum Kang, kan Akang ini bertato gitu ya. Biasa nah ini mah. Betul. Kan ada orang yang menganggap tato itu seni, ada yang menganggap tato itu kriminal. Ya. Apalagi tatoan Ada identiknya. Identik. Banyak yang mencibir Banyak gitu ya. sekali. Menjadi seperti itu. Pasti, iya. Karena memang dari tato ya, kebanyakan tato banyak di luaran. Kadang-kadang orang berpikir, wah si Anu itu orangnya nggak bener. Iya. Gitu. Pasti kehidupannya seperti penjahat. Betul. Seperti itu. Tapi saya mencoba gitu ya. Karena memang saya punya punya kayak tato itu bukan kriminal kayak gitu ya. Saya mencoba mendekati masyarakat dengan kegiatan apa. Masuk ke dunia seni. Terus masuk ke dunia religi gitu ya. Sampai ke perkumpulan-perkumpulan orang-orang seni, orang-orang budaya. Terus kayak teman-teman orang-orang dari majelis, teman-teman majelis, teman-teman masjid, musola, sampai ngobrol sama orang-orang ustadz kayak gitu ya, sama bapak-bapak ustadz seperti itu, orang-orang muslim seperti itu. Karena memang di dalam kegiatan ini semua orang pasti berpikir seperti itu. Pasti ya. Iya. Iya. Dan saya mencoba mendekati ke situ, alhamdulillah mereka menerima saya, gitu ya. Saya pun mencoba untuk curhat kembali, walaupun saya udah hijrah, Tetap aja Kang. tetap saya Iya. ingin meminta solusi dari orang-orang religi, orang-orang kayak orang-orang budaya, terus kayak bapak-bapak ustadz, bapak-bapak kiai. Saya minta bagaimana untuk pencerahannya saya untuk kedepannya, seperti itu. Tidak begitu saya hijrah. Udah saya pokoknya hijrah, nggak begitu. Ya tetap saya juga masih mencari solusinya buat afirmasi ke depannya gitu kan. Seperti itu. Iya. Keren juga ya. Ini sebenarnya gimana ya, patut kita contoh juga maksudnya. Ya mungkin buat generasi muda gitu yang Generasi muda, setelah gitu. terjerumus mungkin mengikuti jejaknya hijrah. Ya, harus lah ya. Harus. Nggak mungkin dan harus ya. Nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, selagi bisa. Iya. Itu. Nah, saya mau nanya nih. Sok, mangga. Kan, Kang JR kan pasti ini kan punya namanya nama spiritual. Oh iya. Ya, saya mau tanya gitu. Dengar-dengar itu ya. Dengar-dengar. Dari apa nama? Explore apa itu ya? Explore misteri apa? Itu katanya punya. Punya nama apa gitu spiritualnya? Gitu. Ya, alhamdulillah nama spiritual gitu ya. Saya pada waktu itu memang explore di lokasi yang ada di Darawolong kalau nggak salah. Boleh sebutkan mungkin ya? Boleh, boleh. Jadi di Darawolong itu di Rawawiru. Oh, gitu. Rawawiru. Jadi bersama Kang Gunawan Official. Ah, keren tuh Kang Ya. Gunawan. Keren. Ya, Temen. Iya, teman kita. Jadi karena memang di situ ada tempat makom keramat Pasarian Jatimulya. Oh iya. Iya, Pasarian Jatimulya. Dan kemudian Kang Gunawan saya itu duduk sila depan makam Pasarian Jatimulya itu. Kemudian saya mencoba untuk interaksi. Saya interaksi, pas interaksi keluar itu yang ada itu di situ seorang sosok aulia Allah, waliullah, ya.
Dia memakai apa kayak sorban putih, pegang tasbih, pegang tongkat. Dia lagi duduk bersila pun di hadapan saya. Kata Kang Gunawan, ada apa yang dilihat Ki? Ada sosok awliya atau waliullah di hadapan saya tuh, gitu. Tapi tidak ngewujud, dia cuma ngebayang, terlihat tampak oleh bayangan. Dan saya coba interaksi, dan tiba-tiba di situ masuk ke Kang Gunawan interaksinya. Mediasi mungkin. Jadi bukan mediasi, jadi ada bisikan. Ya mungkin ke saya nggak bisa, mungkin lewat Kang Gunawan. Kang Gunawan disitulah, Kang Gunawan ada interaksi dari bisikan dari seorang syekh ya, bahwa disitulah bahwa teman kalau kata itu mah teman kamu saya kasih nama Kita Pakrasa. Kita Pakrasa. Iya. Jadi Kita Pakrasa itu karena seorang syekh tersebut tahu gitu ya. Setelah saya hijrah tuh tahu gitu ya. Mungkin dari awalnya mungkin udah tahu karena memang rasa itu memang menghilangkan segala rasa. Rasa sirik, rasa dengki. Intinya menghilangkan 3 serangkai ini. Jadi kayak buruk sangka, kayak tajasus, kayak gibah, itu dihilangkan semua. Kayak menelisik kehidupan orang lain, menelisik ulama, menelisik agama, gitu ya. Seperti itu dihilangkan. Nah seperti itu. Jadi setelah Kang Gunawan ngobrol ke saya, ya udah, dia ngobrol lagi. Ternyata Syekh yang ada di hadapan saya tersebut dan membisikkan ke Kang Gunawan itu adalah Syekh Nurjati. Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Iya. Luar biasa. Jadi saya pengennya datang langsung ke gunungnya gitu ya, ke Sunan Gunung Jati yang di sana. Nah itu jadi tempatnya mungkin ya. Iya, ke tempatnya. Tapi sudah pernah? Belum pernah sama sekali. Iya. Malahan yang sering mengikuti saya atau sosok beliau gitu. ada sosok beliau gitu kan. Dan bahkan di mengikuti saya tuh kadang sosok beliau, kadang ada satu lagi sosok yang belum bisa disebutkan itu. Namanya Ki Jembar. Oh, Ki Jembarnya setiap. Iya, itu Ki Jembar. Iya. Nah Ki Jembar walaupun saya nggak ikut explore atau misalkan ikut, dia memang selalu mengikuti Kang Gunawan official karena memang itu sosok karuhun ya, sosok karuhun yang ada di Gunung Salak. Mengaping lah gitu. Iya ngaping seperti itu. Apa semacam hodam? Bukan. Ya. Nah itu justru sosok karuhun saja lah istilahnya lebih lama ya seperti itu. Nah disitulah baru Kita Pakrasa kata kita mah disebutnya apa ya, diberikan kepada saya. Akhirnya ya sampai saat ini saya tetap memegang amanat dari beliau, dari sosok tersebut seperti itu. Berarti kita panggilnya Kita Pakrasa. Iya kan? Iya. Tapi kita kan bergaul ya tetap Kang Jer. Iya betul. Ya kadang Kang JR, kadang Ma JR. Hai Ma gitu ya. Kumaha kan jargonnya kalau MC. Iya. Ma JR. Aduh, jadi luar biasa pengalamannya. Inspiratif banget ya. Mungkin buat kaula muda bisa dicontoh perjalanan Kang JR. Tidak selamanya yang hitam akan terus hitam ya Kang ya. Betul sekali, karena memang di dunia hitam itu sangat melelahkan sekali. Capek lah ya Kang ya. Capek ya, karena memang kita kayak dikejar-kejar, benar-benar bukan kayak ya, memang benar-benar kejar dosa tuh benar-benar ya. Saya pengennya ya mungkin itu suatu hidayah pada saat 2020 itu. Terus kesini memang ibu sakit, ya sakit sampai ibu 2021 Januari. Pas saya 2020 saya hijrah, 2021 ibu saya meninggal Januari itu, Januari itu. Dan pada saat ibu saya meninggal, saya tidak begitu menangis karena apa? Karena memang ibu saya sudah tidak punya beban. Tidak punya beban ke saya, karena saya dulu kan seorang beragaju, seorang peminum ya, rockstar seperti itu ya. Jadi ibu saya sudah pas meninggal berarti tidak punya beban. Akhirnya berarti anak saya sudah tobat dan sudah kembali lagi ke jalan yang ditentukan oleh Allah seperti itu. Hidayah mengobrolkan. Iya. Insyaallah Amin. Dan itu pun di sana kemudian Kang Gunawan juga kan di sana juga membuat
pondok pesantren Di daerah mana? di Pulau Kelapa juga ya. Dia pondok pesantren Bajul Al-Itirof. Ya, jadi Bajul itu ya seorang para penjahat. Ya penjahat tuh ya banyak lah Iya, ya. Bajul, Dalam ya. artian ya Bajul itu banyak sekali kayak penjahat ya, penjahat hati lah. Ya penjahat apa saja, berbentuknya apa saja. Penjahat itu luas. Penjahat itu luas ya. Maknanya. Maknanya, dan disitulah mereka untuk mencoba untuk hijrah, mereka mencoba untuk kembali lagi ke jalan yang diridhoi Allah. Disitulah tempatnya di Kang Gunawan di Pulau Kelapa di situ. Jadi pondok pesantren Bajul Al-Itirof. Pengakuan seorang penjahat. Berarti seorang penjahat lebih banyak. Iya. Berarti saya bawa penjahat itu boleh Kang ya? Boleh. Penjahat wanita atau penjahat apa? Kan luas ya. Luas ya. Iya. Nah, jadi keren nih, bisa ada padepokan untuk Iya, edukasi padepokan. mental barangkali ya. Betul. Bisa juga ya. Oke. Duh, sangat menarik ya. Padepokan ya, ruqyah Iya, itu ada bisa. semua di situ ya. Iya, bisa. Ruqyah Itu lokasinya di mana ya, di Pulau Kelapa? Tegasin Mungkin lokasinya di Pulau Kelapa juga di depan- Padepokan. depan dekat Sekuronya. Di Kang Gunawan ya di Sarasa 38. Oh. Gini aja, mungkin Iya. Kang Gunawan pada kenal sih, nanya Kang Gunawan pasti apa? Ada di Google Map ada nama. Ada nama di Google Map, tinggal cari aja Sarasa 38 nanti ada muncul. 38. Sarasa 38. Iya. Pasti muncul. Pasti muncul. Pasti muncul. Iya, mungkin yang kerasa ya. Obrolan kita. Asik ya? Asik. Keren. Minum dulu dong. Minum dulu. Oh iya. Sampai nggak kerasa nih. Minum. Habis Ya, itu. maaf ini kopi soalnya. Rasa Aduh. amer. Rasa amer. Aduh, tinggi setengah rumah amer no. Kita ngopi ya malam. Jauh lah hal-hal seperti itu. Iya. Ya. Saya juga jadi terpacu untuk hijrah Ya ya. harus. Ya. Harus Kang. Iya. Jadi hijrah itu memang tidak begitu langsung langsung Ya. begitu terus, tidak Proses ada ya, proses proses ya. itu tanpa paksaan Proses ya, Kang, ya? tanpa Itu paksaan tanpa sama paksaan. sekali. Iya. Ya saya bilang tadi di atas panggung tiba-tiba ada hidayah ya itu tanpa paksaan ya. Iya. Sempet anak Vespa juga pas hari Minggunya kan mau ke akhir nih, dia ngasih minuman berlabel kayak gitulah, berlabel sama minuman yang biasanya. Nih saya bilang nih buat siapa? Buat Kang MC gitu ya, Ya, buat iya, Mbak biasanya MC gitu kan, gitu kan. MC. Oh saya bilang terima kasih gitu ya, saya terima. Dia penitianya pergi. Sudah saya terima, saya kasih ke teman-teman. Yang masih minum ya. Iya, karena saya udah dapat hidayah dari awal tuh pas datang pagi-pagi itu. Terima we hareupeun. Iya, saya kasih ke teman-teman gitu. Iya, betul. Seperti Maksudnya itu. Jangan dulu nolak langsung lah ya. Iya, jangan ditolak langsung. Mungkin Gitu. ya. Iya. seperti itu. Pernah ada yang gini gak kan? Wah, siapa mau sih hijrah gitu kasar mah. Pernah ya. Aduh halangan. Oh. Ya, itulah. Ngapain? Mau ngapain hijrah? Iya. Era tato gitu kan macam itu. Itulah yang namanya penyakit hati orang itu seperti itu ya. Ada aja kan yang gitu. Ada aja gitu godaan setiap orang yang mau tobat, orang yang mau hidup benar itu memang susah godaan kan, ya? banyak sekali. Kenapa sih kamu mau hijrah? Ya saya bilang itu urusan saya. Iya, urusan saya dengan Sang Ya, Pencipta kan nggak Sang hijrah itu. Pencipta, karena memang setiap kehidupan kita itu adalah urusan Sang Maha Pencipta, bukan urusan manusia. Tato pun seperti itu. Jadi jangan istilah ditelisik kalau kehidupan orang lain itu, karena kita semua ada yang ada di dunia itu sudah urusan yang Maha Kuasa. Keren. Seperti itu. Benar. Keren. Nah mungkin ada satu pertanyaan mungkin ya dari saya. Ada nggak gitu ya di benak hati mungkin ya Kang JR lah ya untuk menghapus tato? Kalau di benak saya itu pengen menghapus tato. Bahkan teman-teman saya yang tukang hapus tato pun ada. Gitu ya. Cuman saya bilang, waduh, dalam persentinya itu. Iya. Itu kan lumayan. Nah, Iya. ada tato tato foundation, tato vendor sih. Ada sih Seperti itu. Iya. Iya mungkin ke situ lah ya balik Iya. lagi gitu. Ah. Ke persentinya itu. Jadi bagi uang ujung-ujungnya. Iya, balik lagi ke situ ya. Ya mungkin ya kita proses lah. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya kalau saya punya rezeki bisa untuk menghapus tato, doakan saja. Ya
Alhamdulillah ya, mungkin Asik ya. asik kok. Dari tadi asik aja saya. Saya agak gugup juga ini. Canggung saya. Senior saya Senior sebenarnya. gitu. Kalau saya masih magang. Masih magang. Saya sebetulnya kalau dikategorikan di dunia MC itu sebetulnya tidak ada senior, tidak ada junior ya. Waduh. Semua sama. Iya. Ya. Yang membedakan adalah Jam terbang. jam terbang. Bukan jam terbang, rezekinya. Kayaknya abangnya beda nih. Rezekinya. Kan rezeki kadang bukan rezeki masalah uang ya. Iya. Rezekinya itu rezeki berbagai tempat. Iya. Gitu ya, itu. Betul. Misalkan saya kebagian 2 tempat, Kang Cucu 3 tempat. Wah, Ya, benar. Seperti itu rezekinya. Rezeki kan ada yang terlihat, ada yang belum terlihat. Kadang-kadang- Seperti ini rezeki. Ini rezeki kopi, ya. benar. Kopi itu rezeki. Tidak harus nominal Iya. rezeki itu ya. Justru kan kita mensyukuri nikmat itu kan banyak. Ya. Wawasannya luas untuk nikmat itu kan ada nikmat kita makan, nikmat kita merasakan, ya, nikmat kita minum. Kadang orang seperti berpikir begitu. Sabar itu ada batasnya. Betul nggak? Betul. Bukan istilah sabar itu ada batasnya kita terus marah tidak seperti itu. Jadi sabar itu ada batasnya itu adalah hati. Iya. Keren. Hati. Jadi batasnya itu adalah hati kita, kemudian kembalilah kita menuju Sang Maha Pencipta. Benar. Untuk ya kita menghadap Sang Pencipta dengan wudu, sholat. Nah itu batasnya hati. Bukan sabar ada batasnya. Bukan gitu. Tapi batasnya adalah hati. Iya. Nah itulah kita harus mencoba untuk kembali mendekati Tuhan lah, Allah ya seperti itu. Jadi bukan istilahnya kita orang kadang berpikir sekarang dia punya masalah, punya apa, pasti ya Allah. Nah, ya Allah lagi. Ya Allah lagi. Gitu kan? Benar. Tapi setelah diberi nikmat dia lupa. Iya. Biasanya curhat itu pas susah. Pas susah. Senang mah poho Iya. gitu kan ya. Sekarang Banyak kan seperti itu. Iya, kemarin suruh sholat. Iya. Suka sama istri atau sama temennya itu sholat. Lagi sibuk. Sholat. Ya lagi sibuk. Benar. Coba kalau misalkan Tuhan terus yang doanya tuh ya Allah berilah kami rezeki, berilah kami kesehatan. Gimana kalau misalkan Tuhan berbilang saya juga sama sibuk. Mau gimana? Iya benar. Nah itu. Keren. Kadang orang berpikir seperti itu. Kok setiap yang diberikan sama Tuhan mereka tidak pernah mensyukuri. Iya. Tapi di balik itu Tuhan tetap tidak seperti manusia. Ya, Allah tetap memberikan kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Walaupun hamba-hambanya seperti apa, wujudnya seperti apa, Ya. sosoknya seperti apa, tetap Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, tetap Iya. ya, rezeki itu tetap Allah kasih. Dan Allah, bagaimana iya. menikmati rasa syukurnya itu. Itulah cuman ya namanya sama pencipta, yang namanya Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia, maha membolak-balikan kehidupan manusia. Betul sekali. Siap. Nah, makanya itu di dunia itu kita harus lebih berhati-hati. Ya seperti itu, kebanyakan orang tidak berpikirnya, tidak pernah melihat ke sisi ada apa sih gitu. Setelah kita menghadap ke Allah, setelah kita kembali ke dalam kubur itu ada apa? Ya. Nah, orang itu tidak berpikir ke situ. Ya justru orang kadang berkata, saya pengen punya ilmu ini, saya pengen punya ilmu ini, saya pengen ilmu kayak anak-anak, saya pengen ilmu tekbal segala macam. Iya. Sebetulnya itu tidak penting. Itu pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan memang perlu karena memperebut kekuasaan. Iya. Kalau zaman sekarang itu ilmu cuma satu, Buat kesombongan ya. ya. Enggak. Jadi ilmu Bukan ilmu kebal, bukan. bukan. Ilmu itu zaman sekarang itu cuma satu. Itu ilmu selamat dunia akhirat. Udah. Wah, bener. Saya setuju. Tinggal kembangkan sendiri aja selamat dunia akhirat apa. Itu mah udah mencakup semua. Iya. Udah mencakup semua. Dunia juga, akhirat juga. Iya. Iya. Kayak ada isim, kayak ada punya apa kan kadang-kadang orang itu ke Rindu. Lanjut Semar. Iya. Iya. Baru. Buang itu. Gitu. Sebetulnya isim yang harus kita pakai itu ya memang sebetulnya warna merah, tapi gambarnya Soekarno di dalam dompet. Iya. Nah itu mau apapun juga bisa. Sama kayak pelet Jepang. Iya. Pelet Jepang.
Iya dong. Kalian Eropa itu. Itu. Ya, benar-benar. Isi manusia itu ya warna merah gambar Soekarno. Bisa waya rocker. Ya seperti itu. Orang kita mungkin udah terlalu ini lah ya. Terlalu apa nih? Udah lama ini. Ya, mungkin durasi juga. Iya. Ya. Terima kasih Kang. Terima kasih ini Iya, Kang GR lah ya. Saya ada pepatah Tatang Sunarman. Iya, apa tuh? The best people is the criminal. Wih. Orang yang terbaik itu adalah seorang penjahat. Karena orang yang dianggap baik suatu saat nanti jadi penjahat, dan penjahat sekarang menjadi baik. Keren. Asik. Keren. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih ya Kang ya. Tetap saya juga buat teman-teman semua di One Digi News ini ya di podcast ini pokoknya teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Nah, Ya, di subscribe ya di One Digi News ya. Ada subscribe, ada tekan tanda lonceng. Nah, Nah, betul. itu ya. Terima kasih. Seperti itu ya. Pokoknya saya Bintang Dewa Daru Junior atau kita Pak Rasa. Iya. Jaga silaturahmi, jaga kebersamaan buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah berkata.